Saya ikuti dengan 250906453. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kelas mahasiswa dasar OOP menulis. Di bagian awal program, saya membuat kelas bernama mahasiswa. Kelas ini memiliki dua atribut utama. Yang pertama itu nama, dan yang kedua itu nilai. Nama akan otomatis dirapikan menggunakan strip dan titel. Terus sehingga formatnya itu menjadi rapi. Kemudian ada method get underscore status ini yang menggunakan untuk menentukan apakah mahasiswa lulus atau gagalnya. Logikanya adalah jika nilai dari lebih dari atau sama dengan 60, maka mahasiswa akan dinyatakan gagal. Selain itu, terdapat metode STR yang berfungsi hmm, untuk mengubah objek menjadi string. Yang ini, terus metode ini penting karena digunakan saat data disimpan ke file. Habis itu ada inheritance, mahasiswa presentasi. Selanjutnya terdapat kelas mahasiswa presentasi yang merupakan turunan dari kelas mahasiswa. Jadi perbedaannya adalah mahasiswa berprestasi akan mendapatkan bonus nilai sebesar 10 poin yang ditambahkan langsung di dalam konstruktor. Selain itu, metode str di override untuk menambahkan informasi bahwa mahasiswa tersebut itu memiliki prestasi. Lalu um, ini itu terdapat fungsi simpan data. Yang ini fungsi ini itu membuka file database underscore mahasiswa .txt ini dengan modul append yang berarti data baru akan ditambahkan tanpa menghapus data lama. Kemudian objek mahasiswa itu diubah menjadi string menggunakan metode str lalu ditulis ke file seperti ini. Yang ini selanjutnya itu ada membaca data dari file. Fungsi baca underscore semua ini itu digunakan untuk membaca seluruh isi file. Jika file belum ada, program akan mengenai error menggunakan try except sehingga tidak terjadi crash dan hanya mengembalikan line kosong. Yang kelima ada input dan validasi. Input dan validasi ini menu tambah. Ini menu tambah. Pengguna diminta memasukkan nama dan nilai. Di sini terdapat validasi input dengan try except untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan adalah angka. Jika selain angka, maka program akan error. Selain itu juga ada pengecekan agar nilai berada di antara 0 sampai 100. Tidak bisa lebih dan tidak bisa negatif. Kemudian program mencetak apakah mahasiswa ini berprestasi atau tidaknya dan membuat objek sesuai dengan pilihan tersebut. Terus ada menampilkan datanya, fungsi lihat file, fungsi lihat file lah yang ini.
digunakan untuk menampilkan isi database. Data dibaca dari file, lalu ditampilkan satu persatu menggunakan perulangan dengan nomor urut agar mudah dibaca oleh penggunanya. Menghitung rata-rata. Ini adalah bagian paling pentingnya. Pada fungsi hitung underscore rata-rata ini, program membaca file baris per baris. Setiap baris dipisahkan menggunakan tanda garis vertikal atau bit, lalu bagian nilai itu diambil dan diubah menjadi integer. Nilai tersebut dijumlahkan data untuk mendapatkan rata-rata. Ini menunjukkan penggunaan string, proses, dan perhitungan numerik dalam program. Terus ada menghapus data juga. Ini hapus underscore data untuk menghapus satu baris data berdasarkan nomor urut. Data diambil dari file dan disimpan ke dalam list. Kemudian pengguna disuruh untuk memilih nomor yang ingin dihapus. Data tersebut dihapus menggunakan fungsi fungsi pop yang ini. Lalu file ditulis ulang tanpa data yang sudah dihapus. Kemudian ada reset database yang fungsi reset underscore database ini. Ini itu program meminta konfirmasi dari penggunanya untuk menghindari kesalahan. Dan jika disetujui, file akan ditimpa dengan data kosong. Yang terakhir itu ada main loop. Bagian terakhir ini adalah fungsi main yang menggunakan perulangan while true. Di dalamnya terdapat menu interaktif yang akan terus berjalan sampai penggunanya memilih opsi keluar. Jadi di dalam menu itu yang nomor 6, yang terakhir itu adalah keluar. Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi yang sesuai sehingga program berjalan secara modular dan struktur. Jadi kali ini saya akan menjalankan program berikut. Dari awal program kita disuruh untuk memilih memilih menu. Saya akan menambahkan data. Di sini disuruh masukkan nama mahasiswa. Saya tulis saja. Masukkan nilai 90. Mahasiswa berprestasi. Ya atau no. Yes atau no. Saya pilih yes. Dan ini langsung tersimpan. Data header berhasil diamankan ke database text. Nilai menjadi 100 karena dapat bonus 10 dan statusnya adalah lulus. Hmm, terus saya akan menambahkan satu mahasiswa lagi. Namanya Miftah. Mahasiswa ini langsung tersimpan. Data Miftah berhasil diamankan ke database text. Nilainya 50 dan statusnya itu gagal. Dan tidak mendapatkan poin tambahan karena termasuk mahasiswa yang tidak berprestasi. Sekarang kita akan menghitung rata-rata nilainya. Nah, di sini total mahasiswanya ada dua. Rata-rata nilainya itu 75. Kita coba untuk menghapus data dan memilih Miftah untuk dihapus. Data Miftah nilai 50, status gagal berhasil dihapus. Terus saya mau mencoba reset seluruh data. Ini menu yang kelima.
reset database. Di sini program menanyakan ulang apakah kita yakin untuk menghapus semua data, ketik ya untuk konfirmasi. Kita ketik ya. Hmm. Seluruh data berhasil dihapus. Lalu kita milih 6 untuk keluar. Terima kasih, program selesai. Baik, itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.